Oke, Kalau tadi dari Indonesia ya. Indonesia. Kalau wisata di luar Indonesia pasti banyak juga yang menarik kan, Bro? Kalau gitu kita ke Mesir aja ya. Boleh. Ya, lebih dari seabad kota Luxor, Mesir menjadi tujuan wisata favorit turis yang ingin melihat makam mumi Raja Firaun, Tutankhamun. Nah, untuk menjaga makam aslinya, pemerintah kota membuat replika makam Raja Tut yang akan diresmikan awal Mei mendatang. Menjajah kota Luxor, Mesir. Topeng mumi ini akan menjadi pemandangan yang tersebar di sekeliling kota. Ini adalah topeng Tutankhamun, atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Tut, yang dinobatkan menjadi Firaun pada usia 9 tahun. Firaun termuda ini memerintah di dinasti ke-18 Mesir dan disinyalir meninggal di usia 18 tahun. Pernik berbau Raja Tut kerap menjadi incaran para pelancong. The tomb of Tutankhamun is something you can really identify with. So it is known to nearly to every tourist, and it's a very important part of the Egyptian culture because it's just known to everyone. Kota Luxor menjadi magnet wisata dunia saat makam mumi Raja Tut ditemukan pada November 1922 oleh seorang arkeolog berkebangsaan Inggris, Howard Carter. Ketika itu, Sheikh Hussein, seorang warga setempat, sempat menyaksikan peristiwa penggalian makam Raja Tut saat berusia 12 tahun. Kini, putranya mendirikan sebuah kafe yang memajang foto-foto saat penemuan makam tersebut. Tempat ini juga kerap menjadi destinasi wajib wisata sejarah di Mesir. ساعدنا وتجي لنا الناس عشان تشوف الصور وتشوف كارتر وتشوف الحاج حسين اللي هو الوالد. Keberadaan mumi Firaun dan peranannya dalam sejarah dunia menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Mesir. Although there has been many kings of Egypt, it's the one that worldwide renowned. Everybody. Raja Tut juga punya tempat tersendiri di hati warga Mesir. Restoran yang diberi nama Tutankhamun mewujudkan kecintaan terhadap Raja Tut lewat ragam kuliner yang tersedia. أي سائح لو جاء ونظر البر الغربي ومزارش مقبرة توتعنخمون أبقى مثل مزارش الآثار. Pemerintah setempat sepenuhnya sadar, sejarah keberadaan Raja Tut di kota ini dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor wisata. Meski polemik politik tak henti menghadang negara ini. قدر والعالم كله معانا بيقدر هذه المقبرة وبيقدر هذا الملك الفرعوني الصغير وبالتالي احنا مهتمين بالمحافظة على المقبرة بتاعته. Rencananya replika makam Tutankhamun akan diresmikan dan dibuka untuk umum pada awal Mei mendatang. Pembangunan replika ini sebagai bentuk pelestarian agar makam asli Raja Tut tetap terjaga. Ya, istilahnya kalau bagi para traveler belum lengkap kalau kita belum mengunjungi Mesir. Jadi 1001 tempat wajib Anda kunjungi sebelum Anda Meninggalkan dunia istilahnya ini. seperti itu ya. Iya sih, tapi saya juga pengen banget ke Mesir, apalagi kalau lihat tadi Firaun gitu ya. Kayaknya kita selama ini cuma belajar dari sejarah. Atau lihat nonton di film, ada yang udah nonton The Mummy. Sudah. Nah, itu kan filmnya mengisahkan tentang si Firaun ini juga. Ternyata teman-teman, si Raja Tutankhamun ini sudah menjadi Raja Mesir di usia ke-9 tahun. 9 tahun menjadi raja. Sudah jadi raja dan dia adalah raja paling muda dalam sejarah Mesir. Dan dia pun meninggalnya usia 19 tahun. Jadi dia rentang hidupnya masih sangat muda sekali, dan waktu pas Raja Tutankhamun ini meninggal itu juga banyak perdebatan. Ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia memang kena malaria, ada yang bilang dia sebetulnya itu cacat. Jadi sampai sekarang tuh masih selalu jadi perdebatan. Tapi yang menarik adalah arsiteknya ya, peninggalan-peninggalan sejarah dari Mesir sendiri, termasuk Firaun Tutankhamun ini memberikan suasana berbeda kalau kita mengunjungi Mesir. Dengan piramidnya, kemudian dengan berada di tengah padang pasir, itu kayaknya susah membuat bangunan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang Tutankhamun ini, mempunyai sosok yang boleh dibilang menginspirasi musisi Bob lah ya, musisi Jamaika. Oh, Bob Marley maksud kamu? Yes. Oh, inspirasi dari mana? Tutankhamun ini mempunyai rambut gimbal ketika itu. Oh, jadi ikutin rambutnya maksudnya. Sejarahnya rambut gimbal itu salah satunya berasal dari Mesir di Tutankhamun karena memiliki rambut gimbal. King Tut Dreadlock itu yang terkenal dengan musik-musik reggae ya. Tapi nanti kita akan bahas.